الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan perbuatan dan perkataan yang bisa membuat seseorang masuk kategori kufur atau masuk kategori murtad. 2 minggu yang lalu kita menjelaskan apa yang dipaparkan penulis kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, di antaranya adalah mencela para sahabat-sahabat Nabi, seperti misalnya mencela Abu Bakar dan Umar, mencela Siti Aisyah, mencela Hasan dan Husain, serta mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, dan bukan manusia. Itu di antara perkataan dan perbuatan yang bisa membuat seorang kufur atau keluar dari Islam. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih di seputar persoalan yang terkait dengan murtad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rawa Muslimun an Suhaibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun walamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'limuhu as-sihr. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini seperti yang sering saya jelaskan adalah seorang kolektor hadis, seorang ulama yang concern, yang mengabdikan dirinya untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah melakukan verifikasi atau menseleksi, memilah-milah mana hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Dan hadis-hadis yang dimasukkan oleh Imam Muslim ini adalah hadis sahih. Makanya ada yang disebut dengan sahih Muslim. Dan sahih Muslim ini martabatnya berada pada posisi kedua setelah sahih Bukhari. Jadi ada 2 sahihain yang menjadi pedoman masyarakat Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam persoalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari Suhaib. Suhaib ini adalah seorang sahabat Nabi, Suhaib bin Sinan. Dan beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi yang selalu mendapatkan keuntungan. Qala, Suhaib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun, ada seorang malik, raja, fi man kana qablakum, yang ada sebelum kalian, berarti sebelum datangnya Islam. Wa kana lahu sahir, dan raja ini memiliki seorang sahir, seorang ahli sihir atau seorang penyihir. Dan perlu dipahami, raja-raja dulu dari zaman Nabi Musa sampai seterusnya itu biasanya memiliki penyihir.
Bahkan sihir ini adalah satu profesi yang paling tinggi pada zaman Nabi Musa. Kalau zaman sekarang, profesi yang paling disukai oleh orang dokter kan. Anak-anak kalau ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Dokter, meskipun hidupnya Senin Kamis, bilangnya dokter juga. Kenapa? Karena sudah terpatri di dalam pikirannya, dokter itu profesi yang membanggakan. Kalau jadi dokter, pasti kaya. Kan begitu, Pak? Ada nggak sih dokter miskin? Nggak pernah ya? Iya, tapi jarang. Kalaupun ada, ya dokternya bukan dokter-dokter yang seperti kebanyakan orang. Kalau yang spesialis, itu biasanya Anda periksa aja 500.000. Belum obatnya 1 juta. Kalau yang datang 1 hari aja 5 orang, 2 juta 1 orang, berapa 1 hari dia dapat? 10 juta, Pak. Dokter spesialis. Kalau dokter-dokter umum, ya mungkin belum sekaya dokter spesialis. Nah, pada zaman Nabi Musa, profesi yang paling tinggi itu adalah penyihir. Dan penyihir dipakai itu. Makanya orang, tidak sembarang orang belajar ilmu sihir, orang-orang tertentu. Karena ini adalah ilmu khusus. Bukan ilmu yang banyak dipelajari oleh banyak orang. Jadi ilmu khusus. Nah, di dalam Islam tentu dilarang. Falamma kabira, falamma maka ketika kabira sihir itu sudah tua, qala lil maliki, dia berkata kepada raja yang menjadi tuannya, apa? Inni qad kabirtu, saya sudah tua. Fab'as ilayya, maka kirimkan kepada saya siapa? Gulaman, seorang anak. U'allimuhu, aku akan ajarkan kepada dia apa? As-sihir. Jadi raja ini punya penyihir. Penyihir udah tua. Sudah enggak tanggup lagi melaksanakan perintah raja. Dia bilang sama raja, tolong bawa seorang anak kecil, saya akan ajarkan dia ilmu sihir. Nanti anak ini akan menjadi kader saya dan akan menjadi pendamping raja. Bisa dipahami ini, Pak? Bisa ya? Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimu. Lalu raja itu pun kemudian mengutus seseorang anak kepada penyihir itu yu'allimu, untuk diajarkan ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi, anak itu dalam perjalanan menuju kepada penyihir tersebut dari rumahnya, idza salaka rahibun, itu tiba-tiba dia menemukan ada seorang rahib. Rahib itu artinya apa? Pendeta. Rahib itu digunakan buat pendeta orang-orang Yahudi dan Nasrani. Disebut dengan rahib. Kalau kita ulama. Faqa'ada ilaihi. Lalu kemudian sebelum sampai kepada penyihir itu, dia duduk dulu. Wasami'a kalamahu, duduk di dekat rahib itu, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh rahib. Tentu pendeta pada zaman Nasrani ini, zaman setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi antara dua fatrah, setelah Nabi Isa, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti agamanya apa? Agama Nabi Isa. Ya, agama Nabi Isa ya Islam juga. Agama Tauhid. Dia dengerin tuh perkataan si rahib itu, pendeta itu. Tentu yang diajarkan rahib adalah tentang kebaikan-kebaikan. Fa'ajabahu. Perkataan rahib atau pendeta tersebut membuat anak ini kagum. Wa kana idza atas sahir, apabila anak itu datang kepada seorang penyihir, pasti marra birrahibi wa qa'ada ilaih. Dia melewati rahib yang mengajar itu, dia duduk di situ. Jadi selalu gitu. Dia pergi ke penyihir, sebelum sampai ke penyihir, dia dengerin dulu nih ajaran-ajaran dari seorang pendeta atau ulama dari Bani Israel.
setelah zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fa idza atas sahiru dorobahu. Ketika dia datang kepada seorang penyihir, karena dia sering lambat datang ke penyihir itu, yang si penyihir ini mengajarkan ilmu sihir kepada dia, dia hukum dia, dorobahu, dicambuk, dipukul dia. Kenapa sering datang terlambat? Fasyaka dzalika ila rahib, lalu orang itu syaka, mengeluh, mengadu kepada siapa? Ila rahib, kepada pendeta. Faqala, lalu pendeta itu berkata, idza khasyitas sahira faqul habasani ahli. Kalau engkau takut kepada seorang penyihir, katakan kepada dia, hasabani ahli. Keluargaku menahanku sehingga aku datang terlambat kepada engkau. Jadi ada urusan keluarga. Bilangnya begitu. Wa idza khasyita ahlaka, kalau seandainya engkau pulang terlambat kepada keluargamu dan engkau takut kepada keluargamu, wa idza khasyita ahlaka, kalau engkau takut kepada keluargamu, faqul, katakan kepada keluargamu, habasanis sahir. Penyihir itu menahan aku sehingga aku datang pulang terlambat. Jadi dia berikan solusi. Nanti kalau seandainya penyihir itu tanya, kenapa engkau sering lambat? Bilang, ada urusan keluarga sehingga saya datang terlambat. Nanti kalau kau pulang terlambat ke rumah, karena dia mampir dulu, mendengarkan wujangan, petunjuk, arahan, dan ceramah dari pendeta itu, bilang, habasanis sahir. Penyihir itu membuat aku datang pulang terlambat. Fabainama huwa ala dzalik, ketika dia berada dalam posisi tersebut, id ata ala dabatin azimatin, tiba-tiba datang apa? Satu binatang yang sangat besar, buas. Lagi dalam perjalanan itu ke tempat penyihir, dan seringkali dia mampir ke pendeta itu, tiba-tiba di jalan itu ada binatang buas, dabah azimah. Dabah itu binatang melata, tapi dia besar sekali, azimah. Bukan disebut dengan kabiro. Kalau kabir besar aja, tapi kalau azimah itu besar banget. Gede banget kalau orang Betawi bilang. Qad habasatin nas. Yang binatang itu membuat orang nggak bisa lewat. Orang takut lewat di situ. Faqala, dia berkata, anak ini berkata, al-yauma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Sekarang saya mau tahu nih, mana yang lebih utama? Apakah penyihir atau pendeta? Dia mau buktikan nih. Fa akhadha hajaran, lalu kemudian dia ambil hajar, batu. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma in kana amrur rahibi ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yamdiyan nasu. Dia berkata, ya Allah, kalau seandainya si pendeta itu lebih engkau cintai, lebih engkau sukai min amri sahir, dari penyihir tersebut, faktul hadhihi daba, maka bunuhlah binatang besar ini dengan batu kecil, hajar kecil tuh. Hatta yamdinna, sampai kemudian orang bisa lewat. Hatta yamdian nas. Faromaha, lalu kemudian batu itu dia lempar. Ternyata batu itu faqatalaha, membunuh binatang besar tersebut, wa madadnas. Lalu kemudian orang pun bisa lewat. Berarti kesimpulannya, mana yang lebih disukai Allah? Rahib itu. Fa'atar rahiba, lalu kemudian anak itu datang kepada pendeta. Fa'akhbarahu, dia ceritain tuh apa yang terjadi tadi. Faqala lahur rahibu, lalu kemudian rahib itu berkata kepada anak itu, ai bunayya, wahai anakku. Kalau menggunakan kata bunayya, itu artinya panggilan kesayangan. Ya bunayya, itu memanggil anak dengan rasa kasih sayang. Kalau dalam bahasa Arab dari kata bani.
Bani artinya anakku, ya bani. Tapi kalau menggunakan ya bunayya, itu berarti wahai anakku yang kusayangi. Dari kata abi ubayya, ubayya. Maka muncullah kata buya. Ubayya itu dari kata buya. Ubuya itu dari kata ubayya, dari kata abi, bapak. Karena panggilannya lembut, ya ubayya. Lalu kemudian orang Indonesia susah ngomongnya. Digantilah jadi ya buya. Muncullah Buya Yahya, Buya siapa lagi? Buya Hamka, Buya apa lagi? Bukan buaya ya. Ya bedakan nih buya dengan buaya ini. Buya itu artinya panggilan terhadap orang tua yang kita cintai, kita hormati. Maka kalau ada orang dipanggil buya itu artinya orang tua berilmu dan dia terhormat. Dipanggil buya. Antal yauma afdalu minni. Kata anak itu, wahai anakku, kata pendeta itu, antal yauma afdalu minni. Engkau sekarang, wahai anakku, lebih tinggi dari saya. Lebih utama dari saya. Artinya apa? Murid ini lebih hebat dari gurunya. Seperti Imam Al-Ghazali lebih hebat dari gurunya Imam Al-Juwaini. Padahal Imam Juwaini luar biasa hebatnya. Kata Imam Al-Juwaini terhadap Imam Al-Ghazali, ya Ghazali, engkau sudah membunuhku dan menguburkanku, padahal saya masih hidup. Maksudnya apa? Ilmunya Imam Al-Ghazali melebihi ilmunya gurunya. Akhirnya dia terkubur dengan kehebatan keilmuan dari Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali enggak seperti itu. Gurunya merasa ilmunya udah tinggi. Sama dengan pendeta ini mengatakan kepada anak itu, antal yauma afdalu minni. Engkau sekarang lebih utama daripada aku. Wa qad balagha min amrika ma ara. Engkau sekarang sudah mencapai sesuatu yang aku ketahui. Wa innaka satu betala, engkau nanti akan menghadapi satu ujian yang besar. Jadi pendeta ini memprediksi pasti akan ada musibah besar yang menimpa orang ini, anak ini. Fa inibtulita, kata rahib tersebut, kalau nanti engkau mendapatkan satu bala, satu musibah besar, fala tadullu alayya, jangan omongi saya ya. Dia takut, Pak. Jangan omongi tentang persoalan saya. Sama dengan bilang, ini aneh nasihati ente, nanti kalau tanya dari mana, jangan bilangin dari saya ya. Itu maksudnya gitu. Artinya apa? Kalau ada apa-apa nanti, jangan kau sebut nama saya. Nanti saya akan ikut nih, menderita seperti kamu nanti. Jadi dia sudah meramalkan nih, orang ini. Wa kanal gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa. Orang itu, anak kecil itu, setelah dia membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan oleh Allah satu karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan. Karomah itu diberikan buat para ulama, para wali Allah. Itu karomah. Apa karomahnya? Dia bisa menyembuhkan al-akmaha wal abras. Apa? Orang yang buta, orang yang tuli, dan penyakit lepra. Zaman Nabi Isa. Ini kan zaman Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Bisa menyembuhkan orang berpenyakit lepra. Ingat, buta dan lepra pada zaman Nabi Isa itu penyakit yang memalukan. Penyakit yang mewabah dan membahayakan. Makanya Nabi Isa punya mukjizat diberikan oleh Allah, bisa menyembuhkan itu untuk membuktikan ini adalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak kecil ini diberikan kemampuan seperti kemampuan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa. Dia bisa menyembuhkan orang buta dan bisa menyembuhkan orang berpenyakit kusta atau lepra. Kalau sekarang kusta lepra nggak berbahaya banget. Dulu berbahaya, mungkin beda. Kustanya beda dengan kusta sekarang. Wa yudawin nasa min sairil adwa, dan dia bisa ngobati orang dari semua penyakit. Jadi penyakit apa? Kalau datang kepada dia, dia bisa sembuhkan.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fasami'a jalisul maliki wa kana qad amya. Ketenaran dan popularitas dari anak itu didengar oleh penasihat raja yang suka menasihati raja dan dekat dengan raja. Jalisul malik. Jalis itu artinya orang duduk dekat raja ini. Kalau orang duduk dekat raja, dekat nggak sih? Dekat, penasehat. Staf khusus. Nah sama ini, orang dekat raja ini lalu mendengar tentang kehebatan anak ini yang mampu menyembuhkan orang buta, orang kusta, dan semua penyakit. Dan dia buta. Kira-kira nyambung gitu Pak? Nyambung nih. Dia penasihat raja, dekat dengan raja, dan dia buta. Wa qad amya, wa kana qad amya. Dia buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Lalu kemudian penasihat yang dekat dengan raja ini datanglah kepada anak itu bihadaya katsira, dengan membawa banyak hadiah. Jadi dia bawa hadiah-hadiah. Faqala, dia berkata, hiya laka in anta syafaitani. Semua hadiah-hadiah ini saya berikan buat engkau kalau engkau bisa menyembuhkan aku dari penyakit buta ini. Faqala, dia berkata, siapa? Anak itu berkata, inni la ashfi ahadan, saya enggak bisa nyembuhin orang. Innama yashfi Allahu, yang menyembuhkan siapa? Allah. Ini hebatnya anak. Bukan saya yang nyembuhin, tapi yang menyembuhkan Allah. Fa in amanta billah, kata anak kecil itu, kalau engkau beriman kepada Allah, da'autullah, saya akan minta sama Allah. Saya akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, Allah akan menyembuhkan kau. Kira-kira Pak, kalau ada orang buta datang minta disembuhin, syaratnya beriman kepada Allah, mau nggak dia beriman? Yang penting sembuh. Fasyafahullah, fa'amana billah, orang itu kemudian beriman kepada Allah, fasyafahullah, Allah kemudian sembuhkan dia dari penyakit buta. Normal lagi dia matanya. Fa'atal malik, setelah dia sembuh dari buta, datang dia kepada raja. Fajalasa ilai, duduk di samping raja. Kama kana yajdi, sebagaimana dia duduk sebelumnya. Faqala lahul malik, raja itu berkata, man radda alaika basaraka. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Sampai kau enggak buta lagi. Siapa? Apa dia bilang? Qala rabbi. Dia berkata, yang mengembalikan pandangan saya adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Qala, karena ini raja zalim. Dia berkata, walaka rabbun ghairi. Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Berarti ternyata ada Fir'aun lain nih selain zaman Nabi Musa, Pak. Setelah zaman Nabi Isa masih ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Apakah ada Tuhan lain selain aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Kira-kira kalau orang mengaku Tuhan, ada orang dekat dengan dia, bilang Tuhannya dan Tuhan kamu adalah Allah, marah nggak raja itu Pak? Marah. Ini kok ada orang-orang yang sudah saya bantu, ngaku Tuhan, bukan saya, tetapi yang lain selain saya, marah dia. Fa'akhadhahu, lalu dia siksa. Kemudian raja itu menyiksa konsultannya, orang yang dekat dengan dia, penasihatnya. Falam yazal yu'adzibu, dia terus-menerus menyiksa itu, hatta dalla alal gulam, sampai dia menunjukkan kepada orang yang mengajak dia beriman kepada Allah, dia tunjuki yang membuat saya beriman kepada Allah itu adalah al-gulam tuh, ada anak itu. Akhirnya marah dia. Apa dia bilang? Bawa itu anak itu ke sini. Anak itu pun kemudian didatangkan di hadapan raja. Faqala lahul malik. Raja berkata kepada dia, "Ai bunayya qad balaga min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al." Kata raja itu, "Wahai anakku, engkau ilmu sihirmu sudah sampai bisa menyembuhkan orang buta dan menyembuhkan orang lepra dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain. Wa taf'al wa taf'al."
kamu bisa melakukan apapun dengan sihirmu. Dia anggap itu sihir, Pak. Faqala, anak itu berkata, inni la asfi ahadan, saya nggak bisa nyembuhin orang. Innama yashfi Allah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu marah dia. Dia masih nyebut Tuhan selain dirinya. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadahu, dia pun disiksa. Penasehatnya disiksa, dia juga disiksa. Falam yazal yu'adzibuhu, dia terus-menerus disiksa hatta dalla ala rahib. Sampai dia menunjukkan kepada pendeta yang ngajari dia. Padahal pendeta udah bilang, nanti kalau kau kena musibah jangan bilang-bilang saya. Dia bilangin juga. Makanya hati-hati, Pak. Kalau ngomong itu, kalau kita suruh pegang rahasia sama orang, belum tentu rahasia itu aman tuh. Bisa jadi nyampe ke banyak orang itu. Makanya simpan sendiri aja, nggak usah curhat. Kalau mau curhat kepada siapa? Ke Allah aja. Lalu kemudian faji abir rahibi. Rahib itu didatangkan di hadapan raja. Faqila lahu. Rahib itu didatangkan di hadapan raja. Faqila lahu. Lalu raja itu berkata kepada rahib, irji andinik. Kembali dari agamamu. Maksudnya keluar dari agamamu itu. Artinya apa? Sembah aku sebagai Tuhanmu. Tentu seorang rahib nggak maulah. Fa'aba, dia pun menolak. Fada'a bil minsyar. Lalu kemudian raja itu meminta kepada bawahannya untuk diambil gergaji minsyar. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian dia belah itu syaqqa, dia belah dengan gergaji itu sampai terbelah. Terbelah dua. Tsumma ji'a bijalisil malik. Setelah rahib ini dibunuh oleh raja itu, kemudian Jalisil Malik, penasehat raja itu didatangkan di hadapannya. Raja itu berkata, faqila lahu, dia berkata kepada penasehat itu, irji andinik, keluar dari agamamu, kembali ke agama asalmu. Itu menyembah dia sebagai Tuhannya. Dan orang ini imannya sudah kuat, fa'aba, ditolak. Fawadha al-minsyara fi mafriqi ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian seperti yang terjadi dengan rahib, diletakkan di kepalanya itu, antara kepalanya, lalu kemudian dipotong tuh orang itu sampai terbelah. Setelah itu siapa yang didatangkan? Anak itu. Tsumma ji'a bil gulam. Anak itu didatangkan, faqila lahu, dia berkata dengan perkataan yang sama dengan kedua sebelumnya, irji andini, keluar dari agamamu. Fa'aba, dia pun enggak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada, fas'adu bihi al-jabal, fa'idha balagtum dirwatahu, fa'in roja andinihi, wa illa fa'atrihuhu. Fadafa'u ila nafarin, anak itu lalu kemudian diserahkan kepada bawahannya, nafar. Nafar itu beberapa kelompok dari para pengikut raja itu. Faqala, raja itu berkata kepada para pengikutnya, idhabu bihi ila jabal kada wa kada. Bawa nih anak ke satu gunung. Fas'adu bihil jabal, bawa dia ke atas gunung. Fa'idha balagtum dirwatau, apabila engkau sudah sampai kepada puncak gunung, kau tanya sama dia, keluar dari agamamu. Fa'in roja andinihi, kalau seandainya dia keluar dari agamanya, biarkan dia. Maksudnya jangan dihukum. Wa illa, kalau dia enggak mau, fa'atrihuhu, maka engkau lemparkan anak itu dari atas gunung. Kira-kira mati enggak anak itu? Pasti mati. Nah, para pasukan raja ini lalu kemudian mematuhi perintah rajanya. Fadhahabu bihi, mereka pun membawa anak itu, fasa'idu bihil jabal, lalu kemudian mengantarkan anak itu sampai di gunung, puncak gunung. Faqala, anak itu berkata, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah,
jaga diri saya daripada mereka dengan cara yang kau kehendaki. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah farajifa bihimul jabalu fasaqatu. Gunung itu bergetar. Di atas itu bergetar. Karena dia bergetar seperti gempa, maka para pengikut raja yang membawa dia ke atas gunung semuanya pada berjatuhan dari gunung, mati semua, Pak. Fasaqatu, lalu kemudian mereka jatuh dari gunung. Anak itu turun dari gunung, waja'a yamsi ilal malik. Datang menemui raja. Kan bodoh juga kan? Seharusnya dia kabur aja tuh. Dia datang ke raja lagi. Akhirnya raja heran. Kenapa ini anak belum mati? Faqala lahul malik. Lalu kemudian raja berkata sama anak itu, ma fa'ala ashabuk. Qala kafanihimullah. Apa yang dilakukan oleh orang-orangku terhadapmu? Apa kata dia? Allah menjaga aku dari mereka. Itu satu. Akhirnya raja kemudian fadafahu ila nafarin min ashabi. Dia panggil lagi tuh kelompok pasukannya. Faqala, dia berkata kepada pasukannya, idhabu bihi. Bawa nih orang. Fa'ahmiluhu fi qurqurin markab sagirin wa tawassatu bihil bahar. Bawa nih orang dengan menggunakan perahu kecil, markab sagir. Wa tawassatu bihi al-bahra. Bawa dia ke tengah-tengah lautan. Dia bilang begitu. Nanti kalau sudah sampai di tengah lautan, tanya sama dia, keluar dari Islam atau keluar dari agama tauhid itu, agamamu. Kalau ternyata dia fa in raja'a an dinihi, kalau dia keluar, biarkan dia. Wa illa, kalau dia tidak mau keluar, fa aqdhifuhu, maka lemparkan dia dari kapal itu ke laut. Tenggelamkan. Yang pertama gunung gak berhasil, sekarang laut nih. Fadhahabu bihi, pasukan itu pun kemudian membawa anak itu ke laut. Di tengah laut, faqala, orang itu, anak kecil itu berkata, minta sama Allah, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Dengan doa yang sama, ya Allah, jaga aku daripada mereka dengan cara yang kau kehendaki. Bima syi'ta. Fan kafa'at bihimus safina. Maka kapal itu pun langsung oleng. Fagariku, karena dia oleng, Pak, lalu mereka yang membawa orang tersebut pun tenggelam. Kecuali anak kecil itu enggak tenggelam. Apakah dia kabur? Enggak, Pak. Wajah ayam si ilal malik. Datang lagi dia ke raja. Sengaja dia. Sengaja memang ingin mau ada sesuatu yang dia ingin lakukan. Faqala lahul malik. Berkata raja itu kepada dia, ma fa'ala ashabuk. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh teman-teman yang membawa engkau, pasukan yang membawa engkau. Apa dia mengatakan? Kafanihimullah. Allah menjaga aku dari mereka. Faqala lil malik. Anak itu berkata kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Ini perkataan luar biasa. Engkau enggak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepada engkau. Jadi anak itu nawarin, Pak, cara membunuh dia. Hebat kan? Kalau mau bunuh saya, enggak begitu caranya. Dia beritahu. Qala ma huwa? Apa itu? Untuk bisa membunuhmu, apa yang harus dilakukan? Apa? Dia berkata, anak kecil itu berkata, tajma'un nasa min sa'idin wahidin. Yang pertama, engkau kumpulkan orang banyak di satu bukit, di satu tempat yang tinggi. Semuanya ada di situ semua. Itu satu. Wa taslibuni ala jiz'in. Lalu setelah itu, engkau salib saya di satu pohon. Diajari, Pak. Kau salib saya di atas pohon. Karena memang salah satu hukuman pada zaman Nabi Isa itu hukuman salib. Makanya Nabi Isa itu mau dihukum salib.
sebagai bentuk penghinaan. Tapi Allah jaga dia. Allah jaga dengan dijadikan pengganti. Orang yang mengkhianati Nabi Isa namanya Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Malah yang dibunuh adalah dia. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan hukuman salib itu hukuman yang paling berupa kutukan. Dia bilang begitu. Wa taslibuni ala jiz'in. Tsumma khudz sahman min kinanati. Kemudian setelah itu kau ambil satu panah dari tempat panahku. Tsumma wada'a sahmu fi kabidil qaus. Kemudian anak panah itu kau letakkan di busur panah. Nah, setelah itu summakul, setelah engkau tarik anak panah itu, kata anak kecil itu, summakul, kemudian katakan pada saat kau lepaskan panah, Bismillahi Rabbil Gulam. Dengan nama Allah Tuhan anak kecil itu. Summa romahu, kemudian dia pun melemparkan anak panah. Famata, lalu kemudian anak kecil itu mati. Apa yang diinginkan anak kecil itu? Orang pada ngeliatin kalau anak itu bisa dibunuh hanya dengan menggunakan nama Tuhannya anak itu. Berarti dengan nama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang pada ngeliatin, Pak. Ini pada ngeliatin nih semua ini. Faqalan nas, semua orang yang ngeliat dia berkata, amanna bi rabbil gulam salatan. Saya beriman kepada Tuhannya anak kecil itu. Artinya apa? Semua pengikut raja, rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, caranya. Fa'utiyal malik. Kemudian didatangkanlah raja, faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu. Apakah engkau tidak melihat apa yang pernah kau khawatirkan dulu? Apa? Semua pengikutmu, semua rakyatmu tidak lagi menjadikan engkau sebagai Tuhanmu. Qad wallahi nadzala bika hazruka faqad amanan nas. Sekarang semua orang itu sudah beriman kepada Tuhannya anak itu. Apa yang terjadi? Fa amara bil ukhdud. Kemudian raja itu memerintahkan orang-orang untuk membuat parit. Parit, Pak. Lalu di parit itu wa udriba fihan niran. Di dalam parit itu dinyalakan api. Wa qala man lam yarji an dinihi fa aqmihuhu fiha. Barang siapa yang tidak keluar dari agamanya, maka lemparkan dia ke parit-parit itu. Berarti terbakar dong. Terbakar itu. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh raja sampai semua masyarakat yang tinggal di situ dimasukkan semua ke parit pada mati. Tinggal satu orang perempuan, Pak. Yang perempuan itu masih anak kecil, masih ada anak bayi yang dia gendong. Hatta ja'at imra'atun, sampai datanglah seorang perempuan yang terakhir yang akan dimasukkan, dilemparkan ke parit yang di situ ada api besar. Wa ma'aha sobiyun laha, sementara dia ada anak kecil yang dia gendong. Fataqo asat antaqo afiha, dan perempuan ini khawatir, ragu untuk bisa masuk ke tempat tersebut. Apa yang terjadi? Anak kecil itu ngomong, Pak. Faqala lahal gulam, anak kecil itu berkata, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Sabar, engkau ini ada dalam kebenaran. Loncat saja. Akhirnya ibu itu pun kemudian loncat. Nah, ini cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkam dalam surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 8. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Nanti dilihat terjemahnya. Kalau saya terjemahkan ini dimulai dari ayat keempat. Qutila ashabul ukhdud.
para penghuni yang membuat parit itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Raja yang membunuh hampir sekitar ratusan ribu orang. 20.000 orang dibunuh Pak di situ. Anda bayangkan. Di mana? Oleh penguasa kafir dari Najran yang saat itu berada di wilayah Yaman saat ini. Di wilayah Yaman. Dulu dipimpin raja yang raja itu zalimnya luar biasa. Nah, diceritakan oleh Allah, mereka yang membuat parit itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ashabul ukhdud? An-nari dzatil waqud. Api yang dijadikan sebagai bahan bakar untuk membakar orang tersebut. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk ngamatin dia aja, nyaksiin itu orang yang dibakar. Siapa? Raja dan para pengikutnya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak melakukan itu kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Direkam dalam surat Al-Burud kisah tentang ashabul ukhdud. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan raja beserta para pengikutnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan moral yang ingin disampaikan? Jangan tergoda apapun kalau sudah bicara iman. Meskipun Anda ditawari uang 1 miliar, 1 triliun, suruh berbalik dari Islam menjadi agama lain, tolak itu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan kita nanti di akhirat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.